Halo penonton Jokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau PDIP sebut Pak Heru Budi kembali melanjutin program Jokowi Ahok nih di Jakarta. Wih. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, nyebut kalau pihaknya bakalan terus ngebangun sinergi sama PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi, buat ngatasin banjir di Jakarta. Nah, Pak Hasto ini ngedorong buat Pak Heru segera ngerjain program gubernur terdahulu yang nggak dilanjut sama mantan gubernur Anies Baswedan kemarin. Iya tuh Bang, banyak proyek-proyek yang nggak dilanjutin ya kita semua tahu lah gitu. Nah, Pak Hasto ini tuh bilang Bang, kalau komunikasinya sama PJ Gubernur DKI Jakarta ini ya sekarang udah berjalan baik. Ya terlebih lagi ya anggota DPRD DKI Jakarta sekarang ini kan fraksi PDIP kan. Bener banget tuh, Gra. Iya, emang ya. Nggak ngerinciin sih program-program yang dilanjut tuh apa aja kan. Tapi ya sebelumnya kan fraksi PDIP DPRD DKI itu kan sempat minta buat Pak Heru itu buat ngerinciin nih program-program normalisasi Kali Ciliwung misalkan gitu kan. Iya, program itu kan dilakuin sebagai bentuk antisipasi banjir di ibu kota ke depannya gitu. Iya sih Bang, emang kacau banget sih kayak Jakarta kan hujan deras sedikit tuh udah kayak becek-becek gitu kan. Terus kayak beberapa menit kemudian banjir gitu kan. Ya emang harus ditanganin gitu sebenarnya. Tapi ya normalisasi ini ya nggak jalan gitu selama kepemimpinan ya Pak Anies Baswedan kemarin gitu. Karena itu Pak Heru ini harus ngelakuin normalisasi Kali Ciliwung tuh segera gitu. Bener-bener ya. Harus gitu. PR-nya banyak banget ya Pak Heru ya. Ya mau nggak mau harus ngelakuin normalisasi sih ya. Kalau nggak ngelakuin itu ya makin parah Jakarta. Nanti malah jadi lautan Tahiti lagi. Lautan Tahiti gitu kan. Ya yang penting kan ya kebijakan era Pak Jokowi, Ahok dan Jarot ini ya di Jakarta lagi ya dilakuin secara masif lah ya. Soalnya kan ya Pak Hasto ini juga bilang kalau berdasarkan survei program-program ya mereka ini ya pas lagi ngejabat itu ya diapresiasi rakyat kan. Jadi ya kita harus pantau terus gitu ya kelanjutannya. Ya semoga aja banjir di kawasan-kawasan yang dulu rentan banget akan banjir bisa cepat teratasi gitu. Iya, jadi nggak kayak lautan Tahiti lagi. Serem juga jadi. Iya, makanya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Lu tahu Ciki Ngebul nggak sih yang dulu sempet hype di TikTok tuh yang Ciki, terus kalau dimakan tuh kayak keluar asap-asap gitu. Kayak orang ngepep dong ya? Iya, kayak gitu. Tahu nggak? Enggak. Kayaknya lu harus scroll TikTok gitu ya. Ya itu loh yang ada asap-asapnya tadi. Nah, ada berita kalau sejumlah anak di Tasik sama di Bekasi tuh keracunan Ciki ini. Nah, gitu. kan. Nah, Ciki Ngebul atau ice smoke ini tuh ya jajanan yang kayak ciki dicampur sama nitrogen cair. Nah, makanya tuh bisa munculin efek-efek dingin, asap-asap gitu loh. Nah, ya pokoknya awalnya tuh anak-anak SD ini ya beli ciki gitu kan, di abang-abang gitu. Abis itu nggak lama ya anak-anak itu ngeluh pusing, mual, sesek, muntah darah juga gitu loh. Ya, waduh sampai muntah darah gitu kan. Ya keracunan itu mereka Bang. Serem ya Gra ya? Ciki-ciki gitu ya? Ya padahal cikinya nggak seberapa, mungkin ininya, asapnya cairannya itu yang bikin asapnya itu. Kemarin tuh yang gue baca itu kalau nggak salah di Bekasi tuh ya. Nah, itu tuh sampai anaknya sampai dioperasi gitu kan ya. Nah, setelah ngejalanin perawatan tuh sekitar 5 harian lah kalau nggak salah. Terus mulai dari situ nggak ada keluhan lagi kan. Dari rumah sakitnya juga itu bilang bahwa anak itu terkena diagnosis akhir itu kalau nggak salah peritonisis umum. Waduh, itu peradangan gitu kan ya kalau nggak salah mungkin. Serem banget. Nah, Kemenkes ini juga udah buka suara nih soal ini. Ya intinya mereka bilang kalau kita nggak boleh jajan sembarangan, namanya juga masih anak-anak gitu kan. Nggak boleh lah gitu. Orang tua juga harus diedukasi nih biar beli makanan tuh yang ya bergizi gitu buat anaknya. Ya dengan standar yang baik lah gitu. Biar nggak keracunan lagi, bawa bekal aja gitu dari rumah gitu kan buat ya meminimalisir keracunan gitu. Gue juga dulu zaman sekolah bawa bekal tuh soalnya tuh. Pas SD, SMP, gue bawa bekal tuh. SMK juga. Biar nggak keracunan, biar sehat apa gimana? Biar nggak bagi-bagi sama teman-teman aja. Kalau aku dulu bawa bekal biar irit. Oh gitu ya? Padahal aku cuma 2.000 loh.
Aduh, ya itu sih bener sih biar hemat aja sih uangnya buat main warnet lah. Iya, kalau untuk sehat bonus. Bonus. Yang penting warnet 24 jam lah. Zaman-zaman sekolah dulu gila. Ya pokoknya itu ya jangan karena viral itu ya langsung dibeli aja gitu ya. Dilihat dulu komposisinya gitu. Kira-kira bahaya atau enggak nih. Iya. Ya harus lebih diperhatiin lagi lah makanan-makanan kayak gitu kan. Iya, kayak aneh aja sebenarnya Ciki ngebully dari mana gitu. Bener. Takutnya kan ini yang kayak tadi tuh jadinya keracunan. Benar. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Jokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Agus D5626 di video channel Eko Kun tadi yang judulnya miris sekali nasib santriwati ini dicabuli Ustadz 212. Komentarnya gini nih. Mohon setiap ada kasus Ustadz menodai santrinya supaya diviralkan. Ini untuk supaya kasus-kasus seperti ini menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua, santriwati, dan memilih pesantren yang benar-benar mengajarkan Islam. Waduh, komentar ini nunjukin ya betapa geramnya gitu. Greget gitu masyarakat sama ya banyaknya kasus-kasus pencabulan gitu di santri kayak di pesantren gitu. Benar. Ya kan aneh banget gitu. Kenapa nggak ada sistem pengawasan tuh buat sekolah ya asrama yang kayak gini gitu kan. Padahal kan udah banyak gitu kejadian yang terus-terus berulang. Mestinya kan ya pemerintah juga memberikan sarana pengaduan gitu kan, ya online atau kayak offline ya. Pokoknya yang yang evaluasinya ketat gitu. Ya kalau ada kejanggalan langsung ditindak. Karena aneh kadang yang cewek juga jadi korban, cowok juga jadi korban. Benar. Aduh, padahal pesantren ya, Iya, basicnya padahal agama pesantren, ya. Gitu. Tapi otaknya belum beragama. Lagi kayak gitu. Aduh, lanjut Bang. Oke Gra, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih. Dari Borneo Harahap di video Logika Ade Armando yang judulnya Demo Tolak Miksu dan Sulitnya Memperoleh Sertifikat Halal. Komentarnya begini nih. Perasaan yang ribet segala sesuatu yang disangkut pautkan dengan masalah agama cuma di Jawa Barat. Bagi kami, masyarakat Jawa Timur nggak terlalu pusing tuh dengan haram dan halal, apalagi di Surabaya. Miksu tetap rame dan nggak ada yang protes mengenai sertifikat halal. Harusnya bersyukur dengan adanya Miksu, masyarakat mendapatkan pekerjaan. Dan masyarakat pula bisa makan es krim enak. Masalah halal dan haram urusan pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Waduh. Ini keren nih. Ini komentar ini yang kalau gue tanggepin ini kayak ini nggak habis pikir juga karena kenapa ya? Karena masalah-masalah stempel halal, haram itu kok jadi dibikin ribet di Indonesia ini kan. Bener. Padahal prinsipnya itu kan kalau emang mau melindungi konsumen, pemerintah ya harus mempermudah pengurusannya dong. Ya nggak. Jadi sebelum sebuah usaha itu dijalankan, semua persyaratan itu udah dilewatin satu pintu harusnya. Nah, bukannya membuat pengusaha itu malah jadi ribet. Iya, jadi kasihan Gitu. juga bisnisnya kan. Benar. Oke, lanjut Gra. Komentar selanjutnya dari @dewaelang2266 di video opini terkini yang judulnya Lagi baca Al-Quran di Sawer, emangnya biduan dangdut. Nah, komentarnya gini. Dulu saya pernah punya pengalaman, pernah seorang qori'ah melantunkan ayat Al-Quran begitu merdunya. Sampai-sampai para pendengar bertepuk tangan, begitu bergemuruh saking terpukau dengan lantunannya. Tapi setelah itu kami ditegur para guru-guru, bahwa saat mendengarkan Al-Quran itu gak boleh tepuk tangan karena bukan nonton konser, kata guru-guru kita gitu. Ya ini tuh kelakuan yang bikin malu sih, kayak gak ada hormat-hormatnya gitu sama kitab suci. Mestinya kan ya bisa lah bedain mana konser dangdut, mana pembacaan kitab suci kan. Benar banget. Nah kayaknya tuh ada yang salah gitu sama orang-orang agamis yang over gitu. Ya mungkin yang nyawer itu ya pengen kelihatan hebat gitu kan, karena bisa nyawer qori'ah gitu. Tapi itu kan gak sopan buat budaya kita ya. Serem ya, parah ya jadinya ya. Iya dulu aja gue pas masih SMP juga kayak gitu. Kalau Di Sawer? Nggak gitu. Oh. Bukan. Gimana? Kalau lagi ada yang baca murojaah gitu, murotal, nggak boleh ditepuk tangani. Iyalah, nggak boleh. Kan tiap Jumat ada. Kita harus menghargai orang yang baca Al-Quran lah harusnya. Gitu. Bukan di Sawer. Lanjut Bang. Terakhir. Oke, komentar selanjutnya datang dari user Evi4ZG7KB8W di video timeline Denny Siregar dengan judul Masjid 1 Triliun, pentingkah? Komentarnya gini,
Seharusnya dana APBD yang besar digunakan untuk kepentingan publik yang lebih urgent, seperti untuk pendidikan, kesehatan, kemacetan, dan kemakmuran rakyat Jabar yang kekurangan ekonominya. Salam NKRI. Ini emang banyak yang kecewa ya sama penghaburan APBD di Jabar ya. Masalahnya itu banyak banget kan, udah banyak, sebenarnya udah banyak masjid sih di Jabar ya. Iya. Mestinya tuh duit itu ya bener sih, mending dibangun buat infrastruktur kan, kayak jalan atau rumah sakit yang lebih dibutuhkan sama masyarakat lah. Tapi ya maklum aja lah, itu kan programnya PKS lah ya. Ya nggak jauh-jauh lah dari show off kereligiusannya gitu kan ya. Ya biar dianggap apa gitu. Coba kita balikin kalau dana 1T itu buat bangun gereja. Nah, udah protes sana sini, protes sini, Pusing susah, kan? susah. Udah mendingan buat bangun jalan, bangun masyarakat, bukan masjid-masjid udah banyak. Parah ya. Parah itu udah. Susah dah. Susah ya. Dulu tuh zaman gua tuh ada Apa? temen gua non muslim, terus teman gua lagi ada muslim. Nah dia sholat di tempatnya teman gua, padahal dalam bang salib it's okay. Iya, kan di mana aja kalau bersih. Bener. Itulah toleransi guys. Bener banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Bye-bye.